Ibu, Bapak, Saudara semuanya yang berbahagia. Keyakinan terhadap hukum karma adalah keyakinan yang sangat penting bagi seluruh umat Buddha dari golongan yang manapun. Oleh karena keyakinan itu akan mengarahkan cara berpikir, berbicara, dan berbuat seseorang. Seseorang yang memegang keyakinan yang buruk, maka cara berpikirnya, berbicaranya, dan berperilakunya juga akan menjadi buruk. Akan tetapi, apabila seseorang mempunyai keyakinan yang benar, yang sesuai dengan the truth, kebenaran alami, maka keyakinannya itu akan membimbing sikap berpikirnya, pembicaraannya, dan perilakunya menjadi baik. Dalam Anguttara Nikaya ada 4 rincian keyakinan bagi umat Buddha yang di dalam bahasa Pali disebut 1. Kama Saddha, 2. Kama Vipaka Saddha, 3. Kama Sakata Saddha, dan yang keempat, Tathagata Bodhisattva. 3 yang pertama adalah detil, rincian terhadap hukum karma sebagai keyakinan kita. Sedangkan yang nomor 4, yang terakhir, adalah keyakinan umat Buddha bahwa Guru Agung mencapai bodhi, pencerahan sempurna. Apakah yang dimaksudkan dengan Kama Saddha? Keyakinan terhadap hukum karma, bahwa perbuatan kita masing-masing ini mempunyai peran sentral dalam peri kehidupan kita. Perbuatan tiap-tiap orang mempunyai peran sentral dalam kehidupan mereka masing-masing. Adalah tidak benar kalau kita mengabaikan perbuatan yang kita lakukan sendiri. Dalam kalimat yang sederhana, apa yang kita capai, semuanya itu perbuatan mempunyai peran yang besar. Perbuatan menjadi faktor yang sangat menentukan. Sangat tidak mungkin apabila kita hanya berdiam diri, duduk-duduk saja, semua rencana
yang kita rencanakan kemudian terjadi begitu saja. Sangat tidak mungkin. Peranan perbuatan dalam bahasa Pali kama atau karma dalam bahasa Sanskerta menjadi keyakinan awal bagi kita dalam keyakinan kita terhadap hukum karma. Yang kedua, kama wipakasada, keyakinan bahwa tiap-tiap perbuatan memberikan akibat. Perbuatan itu menjadi faktor yang penting dalam kehidupan kita. Karena perbuatan itu berakibat. Berakibat sekarang, juga berakibat kemudian. Perbuatan itu tidak hanya mempengaruhi atau berakibat terhadap orang lain, tetapi juga yang terbesar adalah berpengaruh dan berakibat kepada diri kita sendiri. Hal itu ditegaskan kemudian oleh Guru Agung kita pada nomor yang ketiga, kama sakata sada. Akibat itu pasti akan kita petik sendiri. Akibat perbuatan kita yang baik maupun yang buruk tidak akan dipetik, tidak akan dialami, tidak mungkin dirasakan oleh individu yang lain, melainkan oleh kita sendiri. Ibu, bapak, dan saudara, sering ada pertanyaan, kemudian Bante, apakah yang disebut dengan perbuatan baik? Dan manakah yang disebut dengan perbuatan buruk? Perbuatan-perbuatan baik adalah segala macam perbuatan yang kalau dilakukan akan bermanfaat bagi dirinya sendiri dan berguna untuk orang lain. Tidak hanya bermanfaat bagi dirinya sendiri, tetapi merugikan orang lain. Tidak. Perbuatan buruk tidak berguna untuk dirinya sendiri dan juga merugikan orang lain. Itulah kriteria batasan perbuatan baik dan perbuatan buruk yang ditunjukkan oleh Guru Agung kita sebagai ukuran bagi kita semua. Oleh karena itulah, sebelum Anda melakukan sesuatu, berbicara atau memberikan komentar atau menanggapi sesuatu, bahkan berpikir merencanakan sesuatu, timbanglah dengan baik. Apakah yang akan Anda lakukan itu, yang akan Anda bicarakan itu, yang sedang Anda pikirkan itu berguna untuk Anda dan berguna untuk orang lain, bermanfaat untuk masyarakat, dan berguna untuk diri sendiri. Kalau salah satu pihak dirugikan atau tidak mendapatkan manfaat, maka apa yang sedang kita pikirkan, yang sedang atau yang akan kita ucapkan, yang akan kita lakukan itu bukanlah yang baik.
Ibu, bapak, dan saudara, meskipun umat Buddha tidak banyak mengerti ajaran guru agung kita, tidak banyak mengerti Dhamma, tetapi boleh saya sebutkan semuanya mengerti hukum karma dan meyakini hukum karma, bahwa perbuatan itu mempunyai peranan besar dalam kehidupan ini. Semua perbuatan itu berakibat, dan akibat itu pasti datang pada kita. Meskipun ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi kehidupan ini, seperti iklim, makanan, dan sebagainya, tetapi faktor kamma atau karma, yaitu perbuatan, menjadi faktor yang sangat penting, bahkan yang sangat menentukan dalam kehidupan ini. Karma atau perbuatan kita sekarang, dan juga karma atau perbuatan-perbuatan kita yang sudah kita lakukan yang lalu. Tetapi, ibu, bapak, dan saudara, apakah kita cukup konsisten memegang keyakinan terhadap hukum karma itu dalam kehidupan kita sendiri sehari-hari? Apabila Anda sekalian, ibu, bapak, dan saudara, sedang mengalami hal-hal yang menyenangkan, yang baik, misalnya lulus ujian, diterima di pekerjaan yang cocok, usaha Anda maju, mendapatkan apresiasi, pujian, Anda menyadari, Anda berpikir, karma-karma atau perbuatan-perbuatan baik yang saya lakukan sedang berbuah. Tetapi, saudara-saudara semuanya, kalau Anda sekalian sedang mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan, misalnya ada seseorang yang menyalahkan Anda, meskipun Anda sudah bekerja dengan tekun, jujur, dan hasilnya sangat baik. Atau mungkin seorang anak yang merasa sangat dibenci oleh orang tuanya sendiri. Atau sebaliknya, orang tua yang merasa selalu dimusuhi oleh anaknya. Pekerja yang selalu dicela oleh atasannya. Usahanya yang mengalami rintangan, gangguan, dan lain-lain. Apakah Anda menyadari, meyakini bahwa hal-hal yang tidak baik itu adalah karma-karma yang tidak baik yang pernah Anda lakukan, yang sedang berbuah? Itu amat sulit. Kalau seorang anak memusuhi orang tuanya, orang tua selalu berpikir, bahkan berkomentar, anak ini tidak tahu budi. Buruk sekali meskipun itu anak saya sendiri. Demikian sebaliknya. Kalau orang tua selalu memojokkan anaknya, anaknya akan berkomentar dengan penuh kemarahan, bahkan kebencian yang luar biasa, bahwa orang tua ini tidak mempunyai moral, tidak menyadari bahwa yang dimusuhi itu anaknya sendiri.
Apalagi kalau yang memperlakukan ketidakbaikan, mencela, menyalahkan itu adalah teman-teman kita, teman-teman Anda. Anda hampir tidak mengingat hukum karma. Tetapi yang muncul dalam pikiran Anda, yang muncul dalam komentar Anda, biasanya adalah pantas mereka orang-orang buruk, orang busuk, orang jahat, iri hati, tukang fitnah. Kita harus menuntut dia. Saudara-saudara, ibu bapak sekalian, di mana keyakinan kita, di mana keyakinan Anda terhadap hukum karma? Apapun yang dilakukan oleh anak yang tidak baik terhadap orang tuanya, sebenarnya adalah akibat karma buruk orang tua itu sendiri yang sedang berbuah. Tidak ada jawaban yang lebih tepat dari itu. Apa yang diperlakukan atau apa yang dilakukan oleh orang tua kepada anaknya yang buruk, sebenarnya karma buruk anak itu sedang berbuah. Demikian juga apa yang dilakukan bawahan yang kurang baik terhadap atasan, atau atasan terhadap anak buahnya, atau sesama teman, sesama sahabat koleganya yang dahulu pernah dibantu, yang dahulu mungkin pernah diangkat dalam dunia pendidikannya sampai menjadi sukses, kemudian sekarang berperilaku yang tidak baik. Semuanya itu sebenarnya adalah akibat karma buruk yang sedang berbuah. Kalau ibu bapak dan saudara mengerti Dhamma dan meyakini hukum karma, janganlah pertama-tama menyalahkan orang lain, tetapi menyadari ke dalam ini bahwa akibat karma burukku sendiri sedang berbuah. Kalau bukan akibat karmaku sendiri, tidak mungkin aku mengalami seperti ini. Menyadari hal itu karena keyakinan kita terhadap hukum karma, maka kebencian, kemarahan, penasaran akan menurun. Kalau kesadaran, kalau pengertian terhadap hukum karma bahwa keburukan yang sedang dialami itu adalah akibat karmanya sendiri, perbuatannya sendiri yang sedang berbuah. Kalau itu tidak disadari, maka yang muncul adalah kebencian, yang berkembang menjadi kemarahan dan ingin membalas apa yang dilakukan itu. Menimbulkan ketegangan mental yang luar biasa, bukan menenangkan. Membalas kemarahan dengan menuntut mereka secara hukum atau dengan cara yang lain sebenarnya adalah kejahatan juga. Perilaku buruk yang sedang dimulai. Seseorang sedang mengalami, sedang memetik akibat karma yang buruk, tetapi pada saat itu juga menanam yang buruk yang baru. Alangkah sayangnya. Tetapi kalau kita bisa menyadari bahwa yang buruk-buruk
apakah fitnah, apakah celaan, apakah makian, apakah gosip yang sedang kita terima, yang sedang kita alami itu adalah akibat dari perbuatan buruk kita sendiri, maka batin ini menjadi tenang. Sulit memang menerima, tetapi harus dicoba dan harus dilatih, karena hukum karma itu sudah menjadi keyakinan kita. Keyakinan Anda, keyakinan kita, bukan yang lain. Yang buruk-buruk itu adalah akibat dari perbuatan buruk kita sendiri, bukan dari sebab yang lain. Kalau nanti batin kita, batin Anda sudah tenang, tidak dibakar oleh kebencian dan kemarahan, solusi yang akan Anda tempuh untuk menghadapi anak Anda, orang tua Anda, teman Anda, akan menjadi lebih bijak. Karena solusi itu muncul dari kasih sayang. Kita merasa kasihan mereka-mereka yang berbuat buruk kepada kita, karena mereka pun suatu saat nanti akan memetik akibat dari perbuatannya sendiri itu. Cobalah renungkan ini, saudara-saudara, ibu bapak sekalian. Saya banyak menjumpai umat Buddha sendiri yang begitu marah, begitu panas hati, meluap-luap, sulit untuk menguasai dirinya karena sedang mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan. Dari keluarga, dari suami, dari istri, dari karyawan, dari teman, dari sesama umat Buddha, dari pimpinan tempat mereka bekerja, dari kolega mereka, dan lain-lain. Seolah-olah keyakinan mereka terhadap hukum karma itu lenyap. Yang ada hanyalah marah-marah, kebencian yang meluap-luap, merasa dirinya sama sekali tidak bersalah, benar sebenar-benarnya. Pihak lain itulah yang salah, yang harus diberantas, bahkan mungkin harus dihancurkan. Sikap seperti ini bertolak belakang, berkebalikan kalau seseorang meyakini dan menggunakan keyakinan itu di dalam keseharian. Apapun yang tidak menyenangkan, apapun kepedihan yang dirasakan, apapun situasi yang sulit, ini adalah karma buruk yang saya lakukan dalam kehidupan, dalam masa yang lampau sedang berbuah. Saya menerima. Tidak ada pilihan lain. Karena semuanya ini juga tidak kekal. Saya tidak menyalahkan orang lain, karena akibat ini akibat dari perbuatan yang saya sendiri lakukan. Alangkah indahnya sikap seperti ini, dan itu adalah praktek Dhamma dalam kehidupan nyata sehari-hari. Saudara, ibu bapak sekalian, ada satu cerita seorang umat Buddha menjadi karyawan dalam satu perusahaan yang besar. Umat Buddha ini dipercaya oleh direkturnya, oleh atasannya, karena menganggap kalau umat Buddha ini biasanya baik, jujur, rajin, melakukan pekerjaan dengan sungguh-sungguh. Tetapi
harapannya yang tinggi itu ternyata meleset. Umat Buddha ini korupsi. Memang dari kecil, tetapi karena merasakan enak, kemudian korupsinya menjadi lebih besar, lebih besar, lebih besar. Dan berlangsung cukup lama. Karena korupsinya menjadi lebih besar, dia merasakan kenikmatan dalam berkorupsi itu, keserakahannya menjadi lebih besar juga. Korupsinya semakin besar. Akhirnya terbongkarlah. Dan karyawan ini dipecat. Meskipun tidak sampai dituntut atau dipolisikan. Teman-temannya kasihan. Suatu hari teman-temannya itu datang ke tempat karyawan yang dipecat ini untuk menengok. Tentu maksudnya memberikan semangat untuk bangkit kembali. Di rumahnya, teman-teman yang menengok ini ditemui oleh ibu dari temannya yang dipecat itu, dan tentu juga temannya itu menemui mereka. Mereka adalah keluarga Buddhis. Apa komentar ibunya? Komentar ibunya mengejutkan saya. Sebenarnya, sekali lagi sebenarnya, kalau keluarga itu mengerti Dhamma, meyakini hukum karma, meskipun ibunya tidak menyalahkan anaknya, tetapi ibunya tentu setidak-tidaknya akan berkomentar. Iyalah nak, ibu menasehati anak ibu supaya lain waktu berhati-hati, sehingga kejadian seperti ini tidak berulang kembali. Kita memberikan semangat pada dia untuk bangkit kembali. Apakah ibu itu mengatakan seperti itu? Tidak. Ibu ini memberikan komentar kepada teman-temannya yang sedang menengok itu. Iyalah nak, anak ibu ini sedang dicoba. Anak ibu ini sedang diganggu oleh Mara. Kasihan dia. Komentar itulah yang membuat saya terkejut. Pada waktu anak-anak yang menengok temannya yang dipecat itu bercerita kepada saya. Saya berpikir, siapakah yang mencoba oleh anak yang dipecat karena korupsi itu? Ibu itu juga menyinggung digoda oleh Mara. Mara itu dalam hal ini, dalam pengertian ibu itu, seperti setan dalam pengertian umum di masyarakat. Anaknya sedang digoda Mara, digoda setan, sehingga korupsi dan kemudian dipecat. Ibu, bapak, dan saudara, sebenarnya yang sedang mencobai anaknya itu sehingga korupsi, siapa? Yang sedang mencobai anaknya itu sehingga dia korupsi, melakukan perilaku yang buruk sehingga kemudian dipecat. Yang mencobainya adalah keserakahannya sendiri. Pikiran yang sedang dirasuki keserakahan, pikiran yang sedang dirasuki kenikmatan atas keserakahan itulah yang mencobai dia sehingga berulang-ulang korupsi. Dan keserakahan itulah Mara.
Kalau misalnya anak itu dipolisikan dan anak itu mengatakan, "Pak, aku ini digoda marah kok Pak, digoda setan sehingga aku korupsi. Marah itulah yang memprovokasi aku." Apakah alasan itu bisa diterima oleh polisi, Ibu, Bapak, dan Saudara? Polisi juga tidak bisa menangkap marah atau setan. Keyakinan mereka, keyakinan seseorang terhadap hukum karma akan menjadi luntur seperti lenyap pada saat seseorang itu menghadapi hal-hal yang buruk. Kesulitan, hinaan, cacian, celaan, meskipun sudah bekerja dengan baik. Apakah di kantor, apakah di organisasi, apakah di yayasan, apakah di pabrik, apakah di wihara, meskipun sudah bekerja dengan baik, jujur, sungguh-sungguh, mengabdi sungguh-sungguh, tetapi kemudian dicela. Sadari dan terimalah, akibat perbuatan buruknya sendiri sedang berbuah. Jangan membenci, jangan marah, jangan dendam, karena hal itu tidak akan menyelesaikan masalah, justru malah memberati mental ini, menambah kotoran batin, menambah penderitaan. Maafkan mereka dengan kasih sayang, karena karena mereka melakukan, dia melakukan, sebenarnya melakukan hal-hal yang buruk. Kita mengerti itu. Maafkan mereka dengan kasih sayang. Semoga mereka mengerti apa yang dia lakukan itu tidak benar. Menyadari bahwa apa yang dia lakukan itu tidak benar. Dan suatu saat semoga mereka berubah. Apa gunanya kebencian, kemarahan, maki-maki? Mungkin WA dengan kalimat-kalimat yang mengerikan. Apa gunanya? Bukankah itu menambah kebencian? Menambah akusala kama, perbuatan yang buruk? Yang tidak menyelesaikan masalah sama sekali, tetapi menjadikan masalah sangat berat. Berat bagi siapa, Bante? Bagi Anda sendiri. Memang memaafkan tidak menyelesaikan masalah. Memang memaafkan tidak bisa mengubah orang lain spontan, tetapi memaafkan itu membersihkan mental kita dari ketegangan, dari kotoran-kotoran yang tidak perlu ada, apalagi menambahnya. Dan itulah jalan untuk hidup tentram, hidup bahagia. Keyakinan yang keempat adalah Tathagata Bodhisattva. Apa yang diajarkan, apa yang dijelaskan dengan detail oleh guru agung kita terhadap hukum karma itu, beliau sadari pada waktu beliau mencapai bodhi, pencerahan sempurna. Pengertian terhadap hukum karma, keyakinan terhadap hukum karma diajarkan oleh guru agung kita bukan karena logika, bukan karena pengertian atau ajaran hukum karma itu masuk akal. Bukan. Memang logis, memang masuk akal. Tetapi jalannya hukum karma itu adalah the truth. Kebenaran alami yang berlaku untuk semua makhluk. Tidak hanya bagi umat Buddha saja. Berlaku sejak dahulu sekali. Sulit diketahui awalnya. Dan akan berlaku terus entah sampai kapan. Dengan keyakinan terhadap hukum karma ini, maka kita akan mengendalikan diri sekuat tenaga kita untuk tidak melakukan yang buruk
perbuatan yang merugikan kita sendiri dan merugikan orang lain. Tetapi sebaliknya melakukan hal-hal yang baik, karena yang baik itu akan berdampak yang baik untuk kita dan juga untuk orang lain. Kita menghindari perbuatan yang buruk dan melakukan banyak perbuatan yang baik, bukan karena perintah, bukan karena diancam oleh Guru Agung kita, Buddha Gautama, tetapi karena kesadaran kita sendiri terhadap hukum karma. Demikian juga kita berusaha untuk tidak marah, tidak membenci, tidak membalas kepada mereka yang berbuat buruk kepada kita. Bukan karena ketakutan atau bukan karena diancam oleh Guru Agung kita, tetapi kita menyadari bahwa yang kita alami itu adalah akibat karma kita sendiri. Kalau kita memelihara kebencian, kemarahan, membalas dendam, menuntut dan lain-lain, hal itu justru akan menambah keburukan, bukan mengurangi keburukan. Ibu, bapak, dan saudara, sekali lagi memang keyakinan terhadap hukum karma itu benar-benar kita yakini, tetapi sering kita lupakan dalam keseharian. Oleh karena itu Guru Agung kita menganjurkan kepada kita renungkan, sering merenungkan terhadap hukum karma. Dalam bahasa Pali disebut kama saka, kama dayada, kama yoni, kama bandu, kama pati sarana. Kita ini adalah pemilik dari perbuatan kita sendiri, ahli waris dari perbuatan kita sendiri, bukan perbuatan orang lain. Dilahirkan oleh perbuatan kita sendiri, bersaudara dengan perbuatan kita sendiri, bergantung kama pati sarana pada perbuatan kita sendiri. Yang kamang karisanti kalianang wa papakang wa tasa dayada bawisanti atau bawisami. Karma apapun yang aku lakukan, yang kita lakukan, kalianang wa papakang wa, yang baik maupun yang buruk, itulah yang akan kita warisi. Ewang ahem hi abin hang pacawe kita bang. Ini harus sering kita renungkan, karena sering kita lupakan. Utamanya pada saat perilaku-perilaku yang buruk yang orang lain arahkan kepada kita. Termasuk mungkin musibah, sakit dan lain-lain, kegagalan dan lain-lain. Semuanya itu adalah akibat karma kita. Karena kita dilahirkan oleh karma kita sendiri. Kita ini menerima warisan dari mana? Dari perbuatan kita sendiri. Kita bersaudara, berteman dengan siapa? Dengan perbuatan kita sendiri. Kita bergantung tidak kepada orang lain, tetapi juga pada perbuatan kita sendiri. Baik karma yang baik, perbuatan yang baik, maupun karma yang buruk. Semogalah uraian ini akan membuat kita lebih kuat mengendalikan diri tidak berbuat yang buruk, tetapi mendorong kita untuk melakukan hal-hal yang baik, menjadi tenang pada saat menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan, UPK tenang, sehingga kita tidak kehilangan keseimbangan, tetap mempunyai ketentraman dalam kehidupan ini, mengurangi penderitaan, sehingga hidup kita menjadi lebih bahagia. Terima kasih.